Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, kembali lagi saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan. Film ini berjudul Detective in 40 Minutes yang dirilis pada tahun 2009. Di mana film ini mengisahkan tentang pengungkapan dari sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di dalam sekolah. Tapi para siswa yang akan mengungkap kasus ini hanya punya waktu selama 40 menit saja sebelum pelajaran berikutnya dimulai. Seperti apa keseruan film ini? Dan apakah para siswa ini berhasil mengungkap kasus tersebut? Sebelum kita mulai pada videonya, saya ingin berterima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga channel ini dapat memberikan hiburan bagi teman-teman semua. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan suasana kelas saat jam pelajaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, karena penyebutan nama Korea bagi saya agak belibet, saya ingin sampaikan jika di pembahasan kali ini, ada beberapa nama yang akan saya ganti ke nama-nama orang Indonesia saja, tapi tetap tanpa mengurangi isi dari cerita di film ini. Oke, mari kita lanjutkan. Salah satu murid yang bernama Jung Hoon melihat ke seorang temannya, yang ternyata ia malah sedang asik membaca buku novel. Dan temannya ini bernama Dajung. Saat asik membaca novel itu, Dajung sampai ikut larut masuk ke dalam cerita novel misteri tersebut. Sampai beberapa saat kemudian, tiba-tiba salah satu temannya yang bernama Tuin mengalami kejang-kejang dan dari mulutnya keluar busa. Melihat hal tersebut, seketika semua murid menghampirinya untuk mengetahui apa yang terjadi. Kejadian itu sampai terdengar keluar kelas, hingga seorang guru yang bernama Guru Gunma datang menghampiri dan menyuruh Jung Hoon untuk menghubungi ambulans. Di tengah kejadian itu, Dajung malah memfoto Tuin dengan kamera Polaroid yang ia bawa. Tak berselang lama, salah satu guru lain yang bernama Guru Byung juga ikut datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Tapi di sini, Guru Byung bukannya menghampiri Tuin yang sedang kejang, ia malah menanyai Guru Rini apakah ia tak apa-apa. Di sini dicurigai jika Tuin kejang-kejang setelah meminum sebuah minuman dalam botol. Dan film pun baru saja dimulai. Scene kemudian menunjukkan 2 minggu setelah kejadian itu. Di sini semua murid bergosip jika Tuin dalam kejadian itu sudah meninggal. Dan Dajung juga masih memperhatikan foto Tuin yang ia ambil saat kejadian. Di sisi lain, terlihat Jung Hoon yang sedang berlari dengan seorang temannya yang bernama Duil. Diketahui jika Jung Hoon ini adalah salah satu siswa terkeren di sekolah ini. Kembali ke Dajung, saat ini ia sedang mengembalikan buku yang ia pinjam di perpustakaan. Dan ia bertanya pada penjaga perpustakaan itu yang bernama Ibu Citra mengenai siapa pelaku pembunuhan pada kasus Tuin tempo hari. Tapi tiba-tiba Tuin muncul di samping Dajung. Ternyata Tuin ini tidak meninggal dalam kejadian itu. Kembali ke dalam kelas, kini salah seorang murid yang bernama Taegu memfoto celana dalam dari seorang murid cewek di kelas itu. Tentu saja si cewek tak terima dengan apa yang dilakukan Taegu padanya. Ia kemudian meminta bantuan pada Jung Hoon untuk meminta Taegu menghapus foto itu dari HP-nya. Taegu yang tak terima disuruh menghapus foto itu oleh Jung Hoon, kini malah balik mengejek dan merendahkannya. Kemudian Jung Hoon yang sudah sangat kesal lantas menendang Taegu dan perkelahian pun terjadi. Hingga seorang guru datang, yang kita sebut saja dengan nama Bapak Anton, kemudian menghukum mereka di depan kelas. Tak hanya itu, mereka juga mendapatkan hukuman tambahan dari Pak Guru Anton. Jung Hoon dihukum untuk membersihkan kelas selama seminggu penuh, sedangkan Taegu dihukum membersihkan kelas selama setahun penuh. Saat pulang sekolah, Jung Hoon tak sengaja bertemu dengan Duil yang sedang mengintip ke salah satu ruangan. Setelah dilihat, ternyata itu adalah Dajung yang sedang latihan renang. Di sini terlihat Jung Hoon yang terpesona oleh kecantikan dan kemolekan tubuh dari Dajung. Bahkan sampai di bus umum pun, Jung Hoon masih terngiang-ngiang dengan kejadian tadi. Di tempat lain, Taegu yang sedang berkaraoke dengan teman-temannya secara tak terduga menyerang temannya yang sedang bernyanyi.
Di sini terlihat jika Taegu ini seperti memiliki trauma tertentu, terutama pada cahaya flash dari sebuah foto. Keesokan harinya di sekolah, kepala sekolah dan para guru sedang mengadakan rapat karena dalam waktu dekat ini komisaris sekolah akan datang untuk mengecek seluruh kegiatan sekolah ini. Dan untuk menjaga reputasi sekolah, si kepala sekolah telah membuat keterangan palsu terkait dengan kejadian Tuin tempo hari. Ia mengatakan jika kejadian itu karena Tuin alergi terhadap buah persik. Di dalam kelas, Dajung mengirim SMS ke Junghun untuk menanyakan kenapa waktu itu ia mengintipnya saat sedang latihan renang. Junghun berkilah jika saat itu ia tidak mengintip melainkan hanya melihat dan ia sama sekali tak menikmatinya. Namun apa yang dilakukan oleh Junghun ketahuan oleh Pak Guru Anton. Dan tentu saja Pak Guru Anton memarahi kelakuan Junghun itu. Taegu yang mengetahui jika Junghun pernah mengintip Dajung kini mulai mencari masalah dengan Junghun. Ia mulai mengintimidasi Junghun dan mengejeknya. Junghun yang mulai tersulut emosinya hampir saja menusuk Taegu dengan pisau yang ia bawa. Beruntung ada salah seorang siswi yang melihat kejadian itu dan Junghun pun mengurungkan niatnya. Saat pelajaran olahraga berlangsung, Taegu yang masih berada di dalam kelas didatangi oleh seseorang yang langsung menusuknya berkali-kali hingga menyebabkan Taegu tewas. Junghun yang saat itu sedang berada di toilet bertemu dengan Pak Guru Anton yang menyuruhnya agar kembali masuk ke dalam kelas karena komisaris sekolah akan datang. Saat kembali ke dalam kelas, betapa terkejutnya Junghun saat melihat Taegu diam bersimbah darah. Mengira jika Taegu sedang mengerjainya, ia pun mengecek keadaan Taegu. Dan benar saja, ternyata Taegu ini sudah tak bernyawa lagi. Dan karena saking paniknya, Junghun tak sengaja memegang pisau yang menjadi barang bukti di sana. Di sisi lain, Dajung yang tak bersemangat dalam olahraga memutuskan untuk kembali saja ke kelas. Sesampainya di kelas, Dajung melihat Taegu yang sudah diam bersimbah darah. Dan juga Junghun yang ada di sana sambil memegang pisau yang juga sudah berlumuran darah. Pastinya di sini Junghun mengelak jika bukan dirinya lah pelaku pembunuhan Taegu, walaupun ia juga pernah berselisih paham dengannya. Dajung yang cerdas ditambah ia juga sering membaca buku misteri mempercayai perkataan Junghun. Namun tentu saja orang lain tak akan begitu saja percaya dengan kata-kata Junghun, ditambah lagi dengan sidik jari Junghun yang kini sudah ada di pisau itu. Kini dengan skill detektif yang ia dapatkan dari membaca buku misteri dan juga komik detektif Conan selama ini, Dajung memutuskan untuk membantu Junghun dalam mengungkapkan kasus ini. Di sisi lain, komisaris sekolah kini telah tiba dan segera mereka menuju ke ruang kepala sekolah. Setelah berbincang singkat dengan kepala sekolah dan juga beberapa guru, kini komisaris sekolah mulai berkeliling untuk mengecek setiap sudut sekolah ini. Kembali ke Dajung, menurut analisanya, si pelaku penusukan ini menggunakan jas hujan dan datang mengendap-endap dari belakang, kemudian menusuk Taegu bertubi-tubi. Sehingga darah dari Taegu muncrat mengenai laptop dan HP yang ada di depannya. Tapi di sini laptop dan HP milik Taegu juga telah hilang dari TKP. Dajung percaya jika Junghun bukanlah pelakunya, karena jika ia adalah pelakunya, seharusnya di baju milik Junghun terdapat banyak percikan darah. Tapi ini hanya terdapat bekas darah saat Junghun mengelap tangannya. Si pelaku ini berusaha untuk mengkambing hitamkan Junghun, karena mungkin si pelaku ini tahu jika Junghun pernah berselisih paham dengan Taegu. Tapi siapakah sebenarnya pelakunya? Apakah salah satu dari para siswa? Ataukah salah satu dari para guru? Sebelum melakukan penyelidikan, Dajung meminta agar Junghun mengganti bajunya yang sudah terkena darah dengan baju baru yang ia bawa. 야, 너 뭘 봐? 훔쳐본 거 아니야. 보인 거지. 솔직히 뭐 좋진 않네. Kemudian setelah itu, Junghun diminta untuk membersihkan tangannya yang juga masih ada noda darahnya. Setelah kembali ke dalam kelas, Junghun kembali terpesona oleh kecantikan Dajung. Apalagi kini Dajung mengikat rambutnya, sehingga kecantikannya terpancar keluar. Sampai-sampai saya yang menontonnya juga ikut terpesona. Sesuai dengan judul filmnya, kini mereka berdua hanya memiliki waktu 40 menit saja untuk dapat mengungkapkan kasus ini sebelum mata pelajaran berikutnya dimulai. Untuk memulai misinya, mereka memerlukan semua data dari para siswa, sehingga Junghun menyarankan untuk mencarinya di lab komputer. Dengan cepat, mereka bergegas ke lab komputer tersebut. Setelah sampai di dalam, mereka akhirnya mendapatkan data dari semua murid yang ada. Di sisi lain, Guru Byung tampak gelisah dan memberi pesan pada seseorang melalui HP-nya. Kira-kira ada apa ya? Oke, kita lanjut dulu.
Setelah mendapatkan kontak dari semua siswa, kini Dajung mengirimi pesan ke mereka semua. Menurut analisa Dajung, jika pelaku pembunuhan adalah salah satu siswa di sekolah ini, pastinya ia akan terlambat masuk ke kelas dan itu akan segera ketahuan. Dan jika pelakunya adalah salah seorang guru, ia kemungkinan akan menaruh barang bukti di laci ruang guru. Di halaman sekolah, guru olahraga yang tak melihat kehadiran Dajung di sana menyuruh salah satu murid untuk mencari di mana Dajung. Saat Junghun ingin keluar kelas, secara bersamaan si murid yang tadi disuruh untuk mencari Dajung sudah ada di depan pintu. Lantas, untuk mengalihkan perhatiannya, Dajung segera melakukan pertukaran nafas dengan Junghun. Enak sekali ya. Sampai di ruang guru, ternyata di sana ada guru biung. Dan untuk membuat guru biung keluar, Junghun berpura-pura mengatakan jika guru biung ini disuruh untuk menemui komisaris sekolah. Setelah guru biung meninggalkan ruang guru, segera Dajung dan Junghun memeriksa semua laci yang ada di sana. Dan pada akhirnya ditemukanlah laptop dan HP dari Taegu di laci milik guru biung. Guru biung yang tahu jika ia sedang ditipu oleh Junghun segera kembali ke ruangannya. Dan benar saja, laptop dan HP yang ia taruh di laci kini sudah menghilang. Kini guru biung mengejar Dajung dan Junghun untuk mengambil kembali laptop dan HP yang telah mereka ambil. Di sisi lain, Duil mendapatkan info dari seorang murid untuk mengecek keadaan Junghun, karena sedari tadi Junghun bertingkah sangat aneh. Duil pun segera mencari keberadaan Junghun di kelasnya, dan betapa terkejutnya dia setelah melihat Taegu yang sudah tak bernyawa di sana. Dan dari situ ia tahu jika ada sesuatu yang terjadi yang melibatkan Junghun. Singkat cerita, kini guru biung berhasil menemukan Dajung dan Junghun di rooftop sekolah dan meminta mereka untuk mengembalikan laptop dan HP yang mereka ambil. Dan tepat pada waktunya, Duil datang dan menghantam guru biung hingga ia tak sadarkan diri. Selagi guru biung tak sadarkan diri, Dajung dan Junghun mulai mengecek isi laptop dari Taegu. Dan ditemukanlah sebuah fakta jika sebenarnya guru biung dan guru Rini ini melakukan perselingkuhan. Dan hal itu juga telah diketahui oleh Taegu, sehingga Taegu membuat ancaman pada guru biung dan juga bu guru Rini. Dan menurut Junghun, itulah sebabnya guru biung menghabisi nyawa Taegu. Setelah menurutnya ia telah berhasil mengungkap kasus ini, Junghun berniat kembali ke kelas dan membuka semua gorden yang tadi ditutup. Di sisi lain, Pak Kepala Sekolah menyuruh Pak Guru Anton untuk mencari Junghun agar bisa bertemu dengan komisaris sekolah. Sampai di ruang kelas, betapa terkejutnya Guru Anton ketika melihat Taegu yang sudah tak bernyawa lagi. Dan Guru Anton menyadari jika yang melakukan hal ini adalah Junghun. Karena Junghun dianggap sama seperti anaknya yang sudah meninggal, Guru Anton bersedia bertanggung jawab dengan kejadian ini. Dan secara tak sengaja, sebuah kancing jas terjatuh dari tubuh Taegu. Dan melihat hal tersebut, segera Junghun bergegas kembali ke rooftop untuk memastikan apakah kancing itu sama dengan kancing jas milik guru biung. Dan setelah dicocokkan, ternyata kancing jas itu tidak cocok dengan milik guru biung. Seketika, Dajung menyadari suatu hal bahwa memang benar jika guru biung ini bukanlah pelakunya, karena ia hanya ingin mengambil bukti perselingkuhannya dengan bu guru Rini yang ada pada laptop dan HP milik Taegu. Dan juga saat kejadian Tuin kejang-kejang, sebenarnya minuman yang diminum oleh Tuin itu adalah minuman milik Taegu yang diberikan Taegu kepadanya. Dan menurut Dajung, satu-satunya orang yang dapat melakukannya adalah orang yang mempunyai banyak waktu luang. Dan segera ia pergi menemui Ibu Citra di perpustakaan. Sampai di sana, Dajung segera bertanya pada Ibu Citra mengenai hal tersebut. Tapi tak berselang lama, Guru Gunma datang. Dan di sini terlihat jika salah satu kancing jas Guru Gunma terlepas. Dan ternyata pelaku pembunuhan Taegu tak lain adalah Guru Gunma. Diketahui jika Guru Gunma ini menjalin asmara dengan Ibu Citra. Dan ternyata Ibu Citra ini dulunya adalah selingkuhan dari ayahnya Taegu. Mengetahui hal itu, Taegu mengancam Ibu Citra akan membongkar semuanya itu. Dan mulai saat itu, Taegu memeras Ibu Citra. Hingga Guru Gunma yang mengetahui hal itu ingin mengakhiri penderitaan Ibu Citra dengan membunuh Taegu. Dan kini giliran Dajung yang akan dibunuh oleh Guru Gunma. Tapi tepat pada waktunya, Junghun datang dan menolong Dajung.
Jung-hun yang ingin menyelamatkan Da-jung terkena tusukan di perutnya. Dan setelah 40 menit berlalu, akhirnya semua komunitas sekolah melihat apa yang telah dilakukan oleh guru Gunma pada Jung-hun. 뭐 하는 상황입니까? 말씀 좀 해보세요. Dan bersamaan dengan itu, semua murid juga telah melihat Taegu yang sudah tak bernyawa. Film ditutup dengan adegan Da-jung yang datang menjenguk Jung-hun, dan kemudian mereka berdua melakukan pertukaran nafas. Dan film pun tamat. Gimana teman-teman? Cukup seru kan filmnya? Sepertinya sudah jelas ya semua yang saya sampaikan di video ini. Oke lah, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.